Mas Audit mungkin bisa bantu jawab terkait pengumuman dari instansi untuk formasinya. Gimana, Da? Maaf. Untuk formasi yang akan diumumkan di SSCN tentang jenis formasi P1, P2, P3, P4, apa harus diklasifikasikan atau gelondongan aja? Ya, untuk formasi ngikut dari SK Menpan ya. Untuk formasi daerah itu semuanya ngikut formasi dari Menpan. Kalau Menpan saya mungkin nggak ada P1, P2, P3. Nah itu yang nentuin nanti Dikbud, karena Dikbud yang nanti dapat formasinya untuk ditentukan P1 itu yang mana-mana aja. Jadi kalau untuk formasi tetap sama kayak waktu ngumumin CPNS. Jadi tidak disebutkan P1, P2, P3. Mungkin gitu. Mungkin nanti kita juga belum lihat, setahu saya SK formasi untuk P3K guru tidak disebutkan ya P1, P2, P3-nya. Mungkin koreksi karena kita juga belum lihat cetakan aslinya, karena kita dapatnya datanya aja. Jadi kalau misal cetakannya ada P1, P2, P3 mohon diinformasikan ke kami. Tapi setahu kami itu semuanya gelondongan udah ada unit dan jabatan, kecuali pendidikan aja gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kabupaten Cirebon. Kami mendapatkan 971 formasi P1. Apakah tetap ikut seleksi administrasi? Bagaimana jika ada yang tidak lulus seleksi administrasi karena padahal sudah lolos PG? Ya, Bapak Ibu, mungkin sudah sebenarnya ini mungkin sudah ditampilkan ya di rakor Kemendikbud bahwa setiap P1, P2, P3 itu ada seleksi administrasinya, mencegah bahwa tadi ada yang D2 ya Bapak Ibu, karena memang data Dikbudnya waktu itu mungkin tidak diverifikasi lagi pada saat seleksi administrasi. Nah ini semua P1, P2, P3 dan umum itu ada seleksi administrasinya untuk mencegah sehingga nanti jangan sampai sisa-sisanya misalnya P1 ternyata ada yang D2, sisanya jadi nggak masuk ke P2 ya, sayang juga gitu, karena ini kan mau memenuhi kebutuhan. Nah makanya ada seleksi administrasi, nanti akan disesuaikan formasinya pada saat setelah seleksi kompetensi. Dan P3K itu ada 2 seleksi. Yang pertama adalah wajib seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini sudah ditetapkan bahwa seleksi kompetensinya menggunakan untuk P1 langsung ditempatkan, untuk P2 observasi, P3 observasi, untuk umumnya adalah UNBK. Jadi seleksi administrasi adalah wajib kalau kita ngikutin peraturan gitu. Dan bagaimana kalau dia nggak lulus seleksi administrasi, ya berarti syarat untuk seleksi administrasinya nggak bisa, maka tidak bisa lanjut gitu. Baik, untuk selanjutnya saya kembali lagi ke pertanyaan di Zoom untuk mohon izin dari BKPSDM Kota Cilegon. Mohon izin Bapak, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini yang pertama saya sangat mengapresiasi sekali terhadap BKN yang telah membuka ruang diskusi ya bagi kami semua, karena memang kami ini juga banyak hal yang memang saya yakin teman-teman juga banyak hal yang memang ingin ditanyakan lebih lanjut. Terlebih lagi pendataan saat ini seleksi P3K. Nah yang pertama Bapak Ibu, ini memang tadi juga sempat disinggung, memang forum ini bukan untuk membahas pendataan. Nah tapi ada beberapa hal yang memang saya bisa coba sampaikan di sini. Yang pertama adalah terkait ini Bapak Ibu, terkait mengenai dasar pendataan kan SE Menpan 1511. Nah kemudian BKN melakukan sosialisasi disampaikan oleh Pak Harmen itu melalui slide. Nah alangkah baiknya SSCASN itu nanti kode unik tersebut bisa diverifikasi. Ini benar nggak kode uniknya? Ini sah nggak, legitim? Nah kemudian kita
saat ini memang masih menunggu beberapa aturan-aturan yang sedang tahap harmonisasi. Ya kan, sebenarnya kalau menurut kami dari instansi daerah tadi juga disempatkan masalah anggaran. Sebenarnya kan pemerintah kan sudah tahu timeline-nya, gitu kan? Ya kan, jadi terkesannya saat ini sesuatu yang mendadak, padahal kan sudah bisa direncanakan, timeline-nya itu sudah ada bahwa pengadaan penetapan formasi bulan Maret ini kan mundur lagi. Nah, mundur jadi mundur semua jadinya kan, dengan akibat adanya dampak dari ekses PP 49 tahun 2018. Nah, jadi mungkin ke depannya alangkah lebih baiknya timeline tersebut, aturan-aturan itu memang sesuai. Saat ini aja kita masih nunggu harmonisasi, padahal BKN sudah sampaikan kemarin pada saat rakor pengumuman tanggal 5. Oke, jadwal masih tentatif, tapi kan kita nilainya, waduh ini gimana nih, masih nunggu harmonisasi, terus kemudian juknis belum ada yang diperbaiki, Kemenpan 1128 tentang ambang batas belum diperbaiki, kita mau tanding tapi aturannya belum selesai. Nanti jangan-jangan aturan kita udah tanding, aturan diubah di tengah jalan. Nah itu Bu, beberapa curhatan-curhatan ya dari kami instansi daerah, dan kami sangat berapresiasi kepada BKN yang telah mau mendengarkan keluhan-keluhan kami, membuka ruang diskusi bagi kami, dan semoga tetap BKN juga diberikan kesehatan dalam bisa mengerjakan ini semua, karena memang tanpa adanya BKN ini kami nggak ada induknya, gitu. Kami konsultasi Kemenpan mentok juga seperti, jadi memang BKN lah orang tua kami saat ini. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Ya. Ya, izin menjawab. Jadi sebenarnya betul, kami ingin sekali membantu teman-teman dari BKD ya, instansi khususnya, tidak hanya BKD, karena memang perpanjangan tangan dari BKD ya. Nah, kami juga mohon pengertiannya juga kepada teman-teman instansi BKN ini. Kami sebagai fasilitator dan pengimplementasi, di mana memang kebijakannya kalau memang sudah ada kami akan informasikan. Tidak pernah kami menutup-nutupi. Itu yang pertama. Karena kenapa? Karena yang nanti ditanyain juga kami ya. Makanya kami pasti setiap peraturan, setiap apapun, setiap kebijakan baru kami akan selalu menginformasikan lewat kantor regional. Jadi teman-teman di kantor regional itu pasti sangat overwhelmed dengan pertanyaan-pertanyaan, di mana kami di BKN Pusat juga mungkin sedang menunggu gitu. Jadi di sini koordinasi selalu dengan kantor regional, di mana teman-teman kantor regional ini sangat terbuka masukan, dan masukan-masukan itu kami secara mingguan juga kami akan terima. Kalau kami bisa menjawab bukan mengenai kebijakan yang belum ada, pasti kami tidak akan menjawab.